Nah, kesalahan apa yang sering terjadi pada kata ini? Yaitu tertahannya suara saat mengucapkan huruf ghain sukun. Jadi, kesalahan yang sering terjadi adalah pada kata atau pada huruf ghain yang sukun, teman-teman. Nah, kesalahannya seperti apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, seperti itu. Jadi wastaghfir. Nah, itu yang kurang tepat, teman-teman. Mengapa demikian? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di El Ghifari Channel. Sahabat El Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas salah satu kesalahan yang sering terjadi saat kita membaca surah An-Nasr ayat yang ketiga, di mana kesalahan yang terjadi itu sering pada kata ini, pada kata wastaghfirhu. Nah, pada kata wastaghfirhu. Nah, kesalahan apa yang sering terjadi pada kata ini? Yaitu tertahannya suara saat mengucapkan huruf ghain sukun. Jadi, kesalahan yang sering terjadi adalah pada kata atau pada huruf ghain yang sukun, teman-teman. Nah, kesalahannya seperti apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, seperti itu. Jadi wastaghfir. Nah, itu yang kurang tepat, teman-teman. Mengapa demikian? Nah, karena ghain itu sifatnya tidak tertahan, teman-teman. Ya, sifatnya tidak tertahan. Nah, untuk lebih jelasnya kita harus memahami dari sisi makharijul hurufnya terlebih dahulu, kemudian dari sisi sifatul hurufnya. Agar kenapa? Agar kita dapat memahami dan memposisikan makhrajnya serta sifat-sifat yang terdapat pada huruf tersebut, sehingga pengucapan kita akan lebih stabil. Dan nanti di akhir akan kita berikan contoh supaya antum bisa latihan mandiri di tempat masing-masing. Jadi teman-teman, huruf ghain itu tempat keluarnya yaitu pada adnal halqi atau pada bagian ujung tenggorokan. Nah, huruf atau pada makhraj adnal halqi ini hurufnya ada dua, yaitu huruf kha dan huruf ghain. Nah, tempatnya di mana sih ghain itu? Nah, ini. Ya. Itu, teman-teman. Jadi, tempatnya di ujung tenggorokan. Ya. Tempatnya di ujung tenggorokan. Nah, dari sisi sifat, teman-teman, huruf ghain itu memiliki sifat jahar. Jadi, nafasnya tertahan. Tidak ada hembusan nafas saat kita mengeluarkan. Berbeda dengan huruf fa, yaf. Nah, itu ada hembusan nafas. Kalau kita letakkan tangan kita di depan mulut, maka ada terasa hembusan nafas yang keluar. Tapi huruf ghain itu tidak memiliki sifat hamas, tapi dia memiliki sifat jahar atau nafasnya tertahan. Sedangkan dari sisi suaranya dia memiliki sifat rokhawah. Nah, ini yang keliru, teman-teman. Ya, rokhawah ini yang keliru. Nah, biasanya ketika kita membaca dengan wastaghfir itu adalah syiddah, jadi suaranya tertahan. Namun dari sisi sifat, huruf ghain itu memiliki sifat rokhawah atau mengalirnya suara saat mengucapkan hurufnya. Jadi nafasnya tertahan, namun suaranya mengalir, teman-teman. Jadi wastaghfir, taghfir, bukan taghfir, tapi taghfir. Oke. Jadi yang perlu kita pahami, teman-teman,
huruf ghain sukun itu, ya, atau huruf ghain itu memiliki sifat jahar, nafas tertahan, namun suara yang mengalir, sehingga tidak boleh ada suara yang tertahan seperti wastagfir. Nah, yang benar seperti apa? Wastaghfir. Wastaghfir. Nafas tapi tidak ada hembusan, tapi suaranya ngalir. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita memahami dari sisi makharijul hurufnya, kemudian dari sisi sifatul hurufnya, maka kita coba latih dengan naldham makharijul huruf. Nah, contohnya seperti apa? Ini kita menggunakan kecepatan yang standar, ya. Ghaghiru ghagh غاغوا ولغون من المغن والمغن مغاغا ولغاغا. Saya ulangi. غاغيغو غاغوا ولغون من المغن والمغن مغاغا ولغاغا. Nah, ketika kita sudah bisa melafalkan dengan lancar, dengan kecepatan yang standar, kita coba tingkatkan kembali kecepatannya, ya, agar mulut kita atau lidah kita terbiasa dengan bacaan-bacaan yang cepat, sehingga ketika kita cepat, makhrajnya juga akan lebih stabil. Kita tingkatkan satu tingkat lagi kecepatannya. Ghaghiru غاغوا ولغون من المغن والمغن مغاغا ولغاغا. Nah, kalau misalkan lebih udah bisa lancar dengan kecepatan seperti itu, tingkatkan lagi satu tingkat lagi. Ghaghiru غاغوا ولغون من المغن والمغن مغاغا ولغاغا. Nah, kalau misalkan bisa lebih cepat lagi, cepatin lagi teman-teman. Ghaghiru غاغوا ولغون من المغن والمغن مغاغا ولغاغا. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan bisa lebih cepat, cepatin lagi, nggak apa-apa. Itu untuk melatih pengucapan atau pelafalan dari setiap huruf yang kita latih lebih baik lagi gitu, lebih stabil lagi. Jadi yang perlu kita perhatikan dari huruf ghain itu teman-teman, yaitu dari sisi suaranya, yaitu harus tertahan. Kalau contoh yang salah tadi itu suaranya tertahan teman-teman, dari syiddah. Sedangkan sifat aslinya adalah rokhawah atau mengalirnya suara saat mengucapkannya. Ya, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua untuk mengetahui lebih detail terkait dengan makharijul huruf dan sifatul huruf dari setiap surah, setiap ayat dan setiap kata pada Al-Quran. Dan jika menurut antum video ini bermanfaat, silahkan share, subscribe, like, dan komen. Dan jika ada yang ingin dipertanyakan atau ingin bertanya mengenai hukum-hukum tajwid yang lain, silahkan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita bahas secara detail. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.